Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari ini YouTube Editor ada berita-berita seputar pemadaman bergilir. Jadi beberapa daerah di Indonesia mengalami pemadaman bergilir. Katanya sih ada dua pembangkit yang bermasalah. Ini harusnya sebuah warning ya. Warning bahwa ya listrik di negara kita ini nggak bisa diandalkan 100%. Ada problem-problem yang kemudian membuat sampai harus bergiliran ya. Jadi sama sekali tidak ada listrik cadangan, tidak ada listrik sisa, semuanya ngepres. Begitu ada masalah pada satu pembangkit, bisa terjadi masalah di yang lain-lain. Kalau soal listrik ini sifatnya satu pulau Jawa bisa dari satu tempat kadang. Jadi yang namanya listrik dari ujung satu bisa lari ke ujung lainnya. Cuma mungkin ada masalah, misalnya pembangkit ini lagi problem, ya kemudian dialirkan dari tempat lain, baru terjadi masalah lagi kalau bisa terjadi masalah lagi kalau kemudian bagian saluran ini bermasalah, dan ini sudah pernah kejadian. Jadi harusnya listriknya disuplai dari satu tempat, ternyata jalurnya itu putus tengah jalan karena gak kuat, pemakaian arusnya kegedean kok gimana gitu, sehingga trafonya rusak. Trafo yang tentu ukurannya sangat-sangat besar sekali. Mungkin aneh ya, kenapa sampai butuh trafo. Kalau setahu editor, trafo itu dibutuhkan karena listrik yang dialirkan lewat jalur utamanya itu tidak sama dengan yang di rumah. Jadi untuk bisa dipakai di rumah harus dikonversikan dulu. Jadi listrik yang dialirkan di rumah kan 220 volt. Nah, listrik yang untuk antar wilayah, untuk antar provinsi bukan 220 volt, tapi jauh lebih tinggi. Mungkin bisa 5000 kilovolt barangkali, 5000 volt barangkali. 5 kV ya, mungkin juga ada 10 kV, ada 15 kV. Butuh seperti itu karena yang namanya listrik itu arus itu sangat sangat butuh kapasitas besar. Jadi sumber panas, terus gampang habis kalau arusnya besar. Jadi listrik dengan arus besar itu kalau untuk jarak jauh hambatannya terlalu tinggi, jadi bisa turun dayanya, total tenaganya. Jadi harus ditinggikan dulu voltasenya biar kalau dialirkan kehilangan dayanya cuma sedikit. Daya apa power ya? Soalnya kalau power itu kan tenaga, daya itu apa sih bahasa Inggrisnya? Mungkin terjemahan Indonesia ini power itu daya ya. Padahal ya secara ilmiahnya artinya bisa beda. Tapi yang jelas untuk listrik tegangan tinggi sendiri itu ada gunanya untuk antar wilayah, antar daerah, dan untuk bisa dipakai di rumah butuh dikonversi. Untuk dikonversi ini butuh trafo. Jadi trafonya konversi dari listrik energi sangat tinggi ke energi rendah. Bukan energi ya, voltase sangat tinggi ke voltase rendah, ke voltase
ya rumahan. Ngomong rendah, rendah itu relatif ya, karena kalau listrik omongan PLN 220 itu rendah, tapi kalau kita ngomong dalam rumah 220 volt itu ya tinggi karena ya nek kesetrum loro. Rendahnya itu adalah 12 volt, 5 volt. 5 volt itu HP. Kalau yang 12 volt ya mungkin ada peralatan elektronik, modem wifi, internet. Di Indonesia sendiri pembangkitan listrik ya opsinya nggak banyak ya. Mungkin ada daya terbarukan. Yang jadi masalah adalah daya terbarukan, listrik terbarukan itu. Dan PLN nggak mau rugi, pinginnya beli murah. Tapi sayangnya harganya terlalu murah, jadi pihak swasta itu rotok males jualan. Apalagi ketika sistemnya adalah sistem sak butuh, mereka butuh nggak dituku. Masalahnya kan ya, alatnya jalan terus. Mereka alat yang tuku terus harap di apa no gitu kan. Tapi yang jelas listrik terbarukan itu mahal. Mahal seberapa? Ya kira-kira 2 kali 3 kalinya dari tarif dasar listrik kita. Itu belinya. PLN beli dari suppliernya, harganya bisa 2 kali 3 kali lipat. Kalau sampai ke kita berapa terus? Kalau misalnya kita pakai terbarukan. Oleh karena itu, ya sekarang ini makanya pakai yang cara paling ekonomis sudah. Pakai solar, pakai bendungan. Yang apa jenenge batu bara sendiri ya sebenarnya nggak bisa dibilang murah ya, harga bisa aja lebih tinggi. Terus selesainya bagaimana? Subsidi. Jadi listrik kita itu kayaknya masih listrik subsidi. Yang mungkin loss itu ya listrik industri ya. Listrik industri itu tarifnya piro? Yang jelas enggak 1.500-an, jauh tinggi. Sudah berapa tahun ya Indonesia tarif listriknya enggak naik sih ya, sudah cukup lama ya. Tarif listrik kita juga termasuk cukup rendah dibanding negara Eropa pun masih lebih murah. Dibanding negara Eropa yang listriknya paling murah pun masih lebih murah Indonesia. Rata-rata harganya 2 atau 3 kali. Ya iya sih, karena memang harga wajarnya segitu. Jadi ya kita beruntung bisa bayar listrik murah. Ya berharap juga bisa tetap murah. Oleh karena itu jangan neko-neko. Jangan neko-neko, jangan apa jadinya ya, maksa-maksa, oh listrik harus terbarukan gitu ya. Jangan maksa ngono, lek kadung murah, lek kadung larang kok panyeso. Karena kalau listrik mahal yang naik itu harganya bakal banyak. Karena semua itu butuh listrik. Yang namanya pabrik itu butuh listrik. Menggerakkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya butuh listrik. Apalagi sekarang sudah musimnya traktor listrik. Enggak cuma yang ada apa conveyor belt sing kono glindingane tok sing butuh listrik. Traktornya saiki nggih listrik. Traktor, forklift, traktor. Kalau di pabrik-pabrik perusahaan kan ngomongin forklift ya.
forklift wis listrik. Padahal forklift listrik itu sudah mahal. Kalau di industri kan gak ono istilahnya solar subsidi ya. Bayar solar kan full. Kira 12.000 berapa solar industri itu? 15, 20. Regane woke larang pol. Nah, kita juga ya usahakan sing ngirit lah ya. Ngirit listrik, lampu-lampu pakai yang hemat energi. Jangan dipikir semua LED itu hemat energi ya. Enggak semua LED hemat energi. Ya biasanya hitungannya ya gampangannya watt sama, ono sing luwih padang, ono sing luwih peteng. Dicari yang terang. Harga juga nggak harus mahal sih ya. Untuk yang terang regane murah ono. Terang buat cilik murah ono sih. Ya minim danane 15 ribuan lah wis. Kayak sing 3 ribuan, 10 ribuan itu mungkin sih durung lah. Kayak ini minimnya untuk layaknya itu 15.000 kalau sekarang dapat murah bagus. Ya menghindari pemborosan listrik juga membantu kita sendiri sih. Biar tagihan listriknya gak akeh. Tapi ya sekarang musimnya kendaraan listrik ada lagi sumber sedotan listriknya akeh. Sedotan ini lumayan gede kan, lebih besar dari air conditioner. Oh iya, ya kali ini ada pemadaman bergilir ini ya, salah satunya yang sangat kesulitan ya yang punya kendaraan listrik ya. Listriknya gak ono, sak wilayah pedet kabeh, mati kabeh listriknya, arep ngecas nanti. Mungkin yang punya Gojek listrik gak kerja paling ya, Grab, Gojek yang pakai listrik istirahat paling ya kalau pas jamnya pemadaman. Mungkin bisa jalan tapi listrik entek wis gak iso nandi-ndi kan. Yang repot mungkin kantor-kantor barangkali ya, karena kantor listrik itu butuh. Jarang-jarang kantor itu sedia genset. Yang sedia genset itu ya mungkin cuma perusahaan yang besar. Genset itu cukup guys sak kantor. Bahkan untuk tetap produksi ya bisa. Sing repot yang rumah-rumah gitu ya. Yang biasanya cuma pakai andalan alat listrik terus begitu listrik gak ono liwekan wis cari alternatif. Kompor gas lama nggak dipakai dikeluarin, tabung gas diisi lagi gitu ya. Ya memang harus ada backup sih ya. Kadang gasnya sing bermasalah, harus punya sarana listriknya. Kadang listriknya yang bermasalah, harus punya gasnya. Kalau soal penerangan ini yang paling jarang biasanya ya. Walau mungkin cukup beli lampu gitu ya, masalahnya lampu itu agak yang dicas nggak listrik. Sekarang sudah jarang lampu-lampu yang bisa tahan lama yang tanpa menggunakan listrik. Mungkin ada yang mengandalkan lampu emergency gitu. Tapi lampu emergency kalau nempel listrik terus itu dijamin ketika pas tadi butuh banyak matinya. Mungkin cuma 5 menit, 10 menit, gak bisa sampai 1 jam. Mungkin waktu awal-awal baru bisa 1 jam, 2 jam. Tapi kan namanya lampu emergency biasanya nempel listrik terus ya. Atau walau nggak nempel listrik terus tapi lama nggak dipergunakan, lali dicas. Begitu pas butuh gak murut. Ya memang repot sih ya kalau ya
keadaan memaksa ya, baik dari negara atau masyarakat untuk saling berhemat. Jadi masyarakatnya ya golek sing paling murah ya listrik, nggak pakai yang buat sendiri dari solar. Buat solar karena butuh investasi cukup banyak ya, biayanya juga puluhan kali tagihan listrik bulanan. Dari pemerintahnya juga ingin berhemat, walau ada kebutuhan untuk pembangkit listrik cadangan, tapi ya dihemat banget, sehingga kalau ada mati satu langsung bermasalah, kena problem satu pulau Jawa. Nah, terus gimana terus kita sikapi gini, harus tindakan apa gitu ya. Kalau butuhnya temporari sementara dipakai genset, kalau butuhnya agak lama ya listrik. Entah kalau listrik mudah apa enggak, soalnya kok kadang dipersulit ya. Pilihannya antara off sama sekali ya, atau tidak pakai solar panel. Jadi pakai sel surya itu katanya antara off, betul-betul off, gak lewat PLN lagi, atau ya mengandalkan yang kecil-kecil itu aja, yang power solar panel yang raja-raja itu. Ya masalahnya sih orang seringnya butuh cari murah kan ya. Dari listrik dari solar panel itu kan mahalnya, kenapa? Karena untuk bisa nyimpen di malam hari itu butuh aki. Aki ini butuh pemeliharaan dan bukan barang yang sangat awet ya. Mungkin ono sing awet tapi regane yo nggak terjangkau. Karena untuk rumahan aja rasanya untuk baterainya sendiri bisa butuh 5 juta. Itu sudah murah. Pakai aki basah barangkali. Pakai basah 4 buah tapi rong gitu ya. 1 buah mahal karena ya itu yang dipakai AC-nya, akinya truk ya. Embusing 120 Ah barangkali ya. Padahal ya akinya truk sendiri bukan barang yang cocok untuk dipakai di solar panel. Untuk solar panel itu butuhnya yang sistemnya deep cycle. Sementara akinya truk itu kan starter, nyedot arus, penghasilan arus bisa sangat besar secara instan. Tapi artinya sel-selnya juga jadi lebih cepat rusak karena tipis-tipis. Sementara itu kalau untuk butuh listrik solar panel, solar sel surya itu butuhnya sel gede-gede tapi artinya apa? Kapasitasnya lebih rendah. Ukuran podo kapasitas lebih kecil. Harga juga lebih mahal karena lebih tebel, logamnya lebih akeh, lebih abot. Tapi kalau untuk soal ukuran baterai, kalau untuk rumah gak terlalu masalah kan ya. Harap dijejer, ditumpuk ya iso, siap lemari dewe ya iso. Ya opsi kalau kita ini ya cuma 2 sih, antara genset sama solar cell. Kalau yang lainnya sulit. Mungkin kalau di daerah pegunungan bisa ya memanfaatkan kincir, tapi kincir ya listriknya piro. Saat gede-gede ini paling 1 kilowatt barangkali ya, dari 1 sungai.
Kalau yang di daerah rendah-rendah repotnya banyak sampah, jadi nggak bisa fungsi karena ada sampah ini. Walau ada yang namanya shallow electricity generator ya, pembangkit listrik yang nggak butuh curam, tapi yo masalah sampah ini jadi masalah utama. Jadinya orang yang memakai shallow electricity generator itu jadinya jadi kayak pemungut sampah di sungai. Sampah yo ono sing gak enak didelok bisa. Ya memang serba dilema lah, tapi ya begini hidup di Indonesia, mau bagaimana lagi. Ya cuma kita sendiri aja bagaimana. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.